Mukadimah. Sewaktu masih kecil, saya pernah mendengar tentang kesufian Rabiah Al-Adawiyah dan gelora cintanya kepada Allah. Awalnya, Rabiah seorang budak. Hari-harinya diisi untuk menghibur majikan, meniup seruling dan bernyanyi untuk menyenangkan orang yang membelinya itu. Namun, Rabiah kemudian sanggup melepaskan diri dari kehidupan itu dan berbalik mengarahkan seluruh jiwa raga dan cintanya hanya kepada Allah. Mendengar kisah itu, diri saya diliputi kebahagiaan. Ketika menonton beberapa filem yang mengisahkan kehidupan Rabiah, imajinasi saya menembus batas-batas masa lalu. Tergambar dalam diri saya sosok perempuan yang pada awal kehidupannya larut dalam kelalaian dan jauh dari nilai-nilai agama. Namun percikan-percikan kudus menyapanya dan menghantarkannya menuju cahaya hidayah. Rabiah tenggelam dalam cahaya itu. Ia menyenandungkan rasa cinta yang tak tertandingi oleh cinta siapapun, iaitu cinta kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Agung, Pencipta segala yang ada, Sang Penggenggam segala kuasa. Saya mengagumi Rabiah Al-Adawiyah, mengagumi perjalanan hidupnya, sikap zuhudnya, cintanya yang mendalam kepada Tuhan, serta syair-syairnya yang mengungkapkan rasa cinta tersebut. Syair-syair Rabiah mengekspresikan kelembutan perasaannya dan curahan hati wanita yang mengenal jalan Tuhan melalui jalan cinta. Cinta yang membuka pintu-pintu langit. Cinta yang memalingkan mata dari pandangan dunia fana. Rabiah menyeru Tuhannya dari relung terdalam hatinya, bila cinta darimu kurai, semua menjadi remeh, segala yang di atas tanah tak lebih hanyalah tanah. Tak ada yang diinginkan Rabiah selain cinta Tuhannya. Penghuni muka bumi hanyalah tanah yang kelak kembali menjadi tanah. Sedangkan Tuhan Sang Maha Pencipta adalah Maha Awal tanpa berawal dan Maha Akhir tanpa akan berakhir. Namun, sayang, di tengah kekaguman terhadap Rabiah, setelah saya membaca banyak karya klasik dan buku-buku yang mengkaji sosoknya, saya mendapati banyak sejarah hidupnya dipenuhi kisah-kisah mitos dan cerita-cerita yang dibuat-buat, berisi sesuatu yang tak masuk akal dan tak dapat dibenarkan oleh nalar, bahkan sama sekali tidak memiliki nilai tambah untuk diri Rabiah. Jika saja Rabiah hidup dan membaca kisah-kisah dan cerita-cerita itu, niscaya ia akan membantahnya. Rabiah menyembah Tuhan semata-mata kerana cinta kepadanya, bukan sebab berharap mendapat surga atau dijauhkan dari neraka, juga bukan kerana ingin tenar di dunia melalui karamahnya. Mungkin saja Rabiah memiliki karamah. Dan, karamah memang bukan sesuatu yang asing bagi para wali dan hamba-hamba pilihan Allah. Karamah bagi para wali Allah sama dengan mukjizat bagi para nabi. Dan bukan sesuatu yang aneh jika seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk Allah akan mendapatkan karamah. Hanya saja, karamah-karamah yang dinisbahkan kepada Rabiah, seperti dalam banyak tulisan, sudah bercampur dengan mitos dan kebohongan. Benar, karamah adalah tak berlakunya hukum alam sebab ditundukkan oleh kekuasaan Allah. Namun kisah tentang karamah Rabiah yang banyak beredar bagi saya tidak layak disebut karamah. Tidak bisa diterima akal kisah yang menyebutkan bahawa Rabiah berangkat menuju Baitullah dengan cara berguling-guling. Konon, memakan waktu 7 tahun. Apa yang mendorong Rabiah melakukan cara demikian untuk mendekatkan diri kepada Allah? Padahal syariat haji sudah jelas,
tidak memerlukan aksi-aksi semacam itu. Bukankah syariat telah menegaskan bahawa berhaji bisa menggunakan pelbagai sarana yang tersedia pada tiap-tiap zaman? Allah berfirman, "Serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Sebuah riwayat mengisahkan, saat Ibrahim ibni Adham, seorang sufi kenamaan ke Baitullah, ia tidak mendapati Kaabah di tempatnya. Ketika berusaha mencari tahu, Ibrahim ibni Adham mendengar sebuah hatif, suara tanpa rupa, yang menyatakan bahawa Kaabah meninggalkan tempatnya untuk menyongsong kedatangan Rabiah. Riwayat yang cenderung mengarah ke mitos ini bahkan diulang-ulang oleh segelintir sufi ekstrim. Tatkala sebagian sufi berkata, seorang hamba Allah bertawaf di Kaabah, spontan salah satu sufi yang berlebihan menukas, bahkan ada seorang hamba yang ditawafi Kaabah 7 putaran. Sebuah pernyataan yang konon diucapkan Rabiah sendiri bahawa Kaabah hilang dari Masjidil Haram guna menyongsong kedatangannya, atau lenyapnya Kaabah kerana sedang bertawaf 7 kali, mengelilingi para sufi. Mitos-mitos yang dikaitkan dengan Rabiah itu dibuat oleh para sufi saat mereka sedang ekstaz, mabuk spiritual, biasa disebut syadhahat. Barangkali mereka melakukan itu untuk menambah kemuliaan Rabiah. Mitos-mitos yang jauh dari kenyataan semacam itu tak membantu sejarah hidup Rabiah. Sejarah hidup Rabiah telah menembus berbagai zaman. Orang-orang membacanya dengan penuh kagum, takjub dengan seorang wanita yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran duniawi, untuk kemudian menyenandungkan cinta dan keagungan untuk Tuhan. Cukuplah bagi Rabiah bahawa dengan cinta itu ia membangun mazhab cinta ilahi dalam tasawuf. Rabiah pernah bersyair, "Kujadikan engkau teman bicaraku di hati, ragaku ku persilahkan bagi sesiapa teman dudukku, ragaku menjadi penghibur teman duduk, di kalbuku kekasih hati menjadi teman." Perjalanan hidup Rabiah al-Adawiyah, cintanya pada Allah, dan tradisi suluknya dalam khazanah spiritual Islam, menjadikannya imam dalam laku spiritual ini. Wilayah bagi seseorang yang ingin mengenal Allah dan merajut kedekatan dengannya melalui ketaatan dan jalinan cinta, sehingga jiwanya naik ke angkasa yang terbayangkan dalam benak. Tidak berlebihan jika Ibni Al-Likan menyatakan, Rabiah adalah ahli ibadah terbaik pada zamannya. Khabar mengenai kesalehan dan ibadahnya teramat masyhur. Gerakan zuhud, tasawuf bermula dari sikap zuhud. Seorang Muslim tentu mengenal arti zuhud. Sikap ini mulai menyeruak di kalangan umat Islam setelah terjadinya banyak futuh, penaklukan wilayah besar yang ditandai dengan runtuhnya Imperium Persia dan takluknya bagian terbesar Kekaisaran Romawi oleh umat Islam. Wilayah Syam, Mesir, dan Afrika Utara berhasil dikuasai Islam setelah sebelumnya menjadi wilayah jajahan Romawi. Tak terhindarkan adanya efek domino dari futuh tersebut terhadap kehidupan ekonomi dan sosiopolitik di sejumlah wilayah tersebut. Kesejahteraan mulai tampak merata. Hasrat akan harta, takhta, dan kuasa, serta dampaknya, iaitu kecenderungan yang besar terhadap duniawi pun menyebar laksana virus. Sebagai reaksi dari sikap yang mewabah ini,
sebagian umat Islam pun mengambil sikap untuk membudayakan zuhud terhadap dunia dan lebih mengutamakan apa yang di sisi Allah serta berkomitmen untuk tidak tertipu oleh kenikmatan semu dunia. Lahirlah gerakan zuhud. Dalam ungkapan lain, di satu sisi, kehidupan bangsa Arab saat itu diwarnai kecintaan terhadap kemewahan dunia, dan di sisi lain sangat merindukan kehidupan spiritual. Para pelaku zuhud menemukan contoh dan panutan dalam kehidupan Nabi Muhammad, juga dalam kehidupan para sahabat. Sikap zuhud pada tahapan ini tidak terasuki unsur-unsur asing apapun, seperti filsafat. Sikap zuhud pada masa itu merupakan bagian dari Islam, bersumber dari teladan kehidupan Nabi. Nabi Muhammad tumbuh dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat kala beliau masih dalam kandungan. Ibunya menyusul sang ayah meninggal di Abwa ketika Nabi berusia 6 tahun. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, dan sang kakek wafat 2 tahun setelah mengasuh Muhammad. Nabi lalu diasuh pamannya, Abu Talib. Abu Talib memiliki keluarga besar. Menyadari hal itu, Nabi ingin meringankan beban keluarga sang paman. Beliau menggembala, sampai kemudian bekerja kepada Khadijah. Khadijah tertarik dengan kepribadian Nabi yang amanah. Sebab itulah ia lalu menikahi Nabi. Meskipun telah menjadi suami dari seorang isteri yang kaya raya, Nabi tidak pernah menghambur-hamburkan harta. Khadijah mengatakan kepada Nabi saat pertama kali Nabi menerima wahyu, "Engkau berusaha memikul semuanya. Engkau menghormati para tamu. Engkau membantu orang-orang susah. Engkau menghibur orang yang bersedih hati." Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi menjadi orang paling zuhud terhadap dunia, sesuatu yang menurut Allah tidak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Harapan paling tinggi Nabi adalah menyampaikan wahyu Allah, memberi manusia arahan-arahan menuju jalan yang benar. Dari sini, dapat dipahami mengapa Nabi menolak menjadi Nabi sekaligus Raja sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dalam Ibni Abbas, Nabi pernah bersabda, Allah mengutus Jibril dan satu malaikat lain kepada nabinya. Malaikat itu berkata, Allah memintamu untuk memilih antara engkau menjadi hamba sekaligus Nabi atau menjadi Nabi sekaligus Raja. Nabinya menjawab, aku memilih menjadi hamba sekaligus Nabi saja. Ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah dan saat jihad telah disyariatkan, Nabi berhak mendapat 1/5 dari setiap harta pampasan perang, sebagaimana firman Allah, ketahuilah, sesungguhnya segala yang kalian peroleh sebagai pampasan perang, maka 1/5-nya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, pada hari Furqan, iaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meski demikian, Nabi hidup bersahaja. Beliau membagi-bagikan harta miliknya kepada umat Islam. Beliau tidur hanya beralaskan tikar yang meninggalkan bekas di tubuh jika ditiduri. Suatu ketika, Umar ibni Khattab mengunjungi Nabi yang kala itu sedang menyendiri di ruang penyimpanan air. Umar menyaksikan beliau tengah duduk di atas tikar dan tampak jalur-jalur bekas tikar di kedua sisi tubuh Nabi. Setelah sekilas mengamati seluruh ruang penyimpanan air itu,
Umar hanya menemukan segenggam gandum dan kurma. Umar bertanya, "Bukankah Allah telah memudahkanmu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau tidak membeli sesuatu yang bisa engkau makan?" Mendengar itu, Nabi Muhammad bersabda, "Hiduplah di dunia seolah-olah engkau seorang pendatang atau penyeberang jalan." Dalam riwayat Imam Bukhari, Anas ibni Malik berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi makan menggunakan piring yang indah. Roti yang ia makan pun bukan roti yang lembut. Beliau juga sama sekali tidak pernah makan di atas meja makan." Imam Tirmizi meriwayatkan, seorang lelaki mendatangi Nabi dan memohon belas kasih Nabi. Nabi menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat kuberikan kepadamu. Begini saja, carilah sesuatu yang dapat kau jual kepadaku, aku akan membayarnya." Umar ibni Al-Khattab pernah berkata, "Wahai Rasulullah, Tuhan tidak membebani engkau dengan sesuatu yang tidak engkau mampu." Sebuah perkataan yang ternyata tidak disukai Nabi. Suatu ketika, seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bersedekahlah. Jangan takut kekurangan jika ada Dia yang menguasai Arash." Rasulullah pun tersenyum mendengar ucapan sahabat Ansar itu. Jika dibeberkan, hadis tentang zuhud Nabi akan menghabiskan berjilid-jilid kitab. Dari situlah tasawuf mengambil teladan mengenai kezuhudan, kesederhanaan hidup, dan berpaling dari kemewahan duniawi. Hidup Nabi adalah dengan Allah dan semata untuk Allah semata. Betapapun Nabi mesti berjihad, betapapun hidupnya dicurahkan untuk menyebarkan Islam, betapapun ia banyak menjumpai kesulitan dalam membimbing umat menuju hidayah, semua itu tak menghalangi Nabi untuk beribadah. Ia menghabiskan malamnya untuk berzikir kepada Allah. Aisyah menggambarkan sosok Nabi, "Jika Rasulullah berpuasa, kami mengira ia tidak akan berbuka. Dan jika tidak sedang berpuasa, kami mengira ia tidak akan berpuasa lagi." Abu Al-Darda meriwayatkan bahawa, suatu ketika pada bulan Ramadan, kami keluar bersama Rasulullah dalam cuaca yang sangat terik. Tidak ada yang berpuasa di antara kami selain Rasulullah dan Abdullah ibni Rawahah. Jika kemudian tasawuf begitu mengutamakan ibadah, takwa, dan rasa takut kepada Allah, semua itu juga karena meneladani Rasulullah. Rasulullah memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, betapapun ia begitu dekat dengannya. Jabir ibni Abdullah berkata, para malaikat mendatangi Nabi tatkala Nabi sedang tidur. Di antara malaikat itu ada yang berkata, Nabi sedang tidur. Sementara yang lain berujar, matanya memang terpejam, namun hatinya selalu terjaga. Yang lain berkata, sahabat kalian ini memiliki perumpamaan, buatlah perumpamaan untuk dirinya. Malaikat lain menjawab, perumpamaannya begini. Ada orang yang tengah membangun rumah. Setelah bangunan berdiri, sebuah perjamuan disiapkan di dalamnya. Lalu, ia mengutus seseorang untuk mengundang orang lain. Yang memenuhi undangan tersebut akan memasuki rumah itu dan dapat menikmati jamuan yang tersedia. Sedangkan yang tidak memenuhinya tentu tidak akan memasuki kediaman itu dan menikmati perjamuan yang telah disediakan. Malaikat yang pertama berkata, lebih diperjelas lagi agar mudah terpahami. Segera malaikat yang lain berkata, rumah itu adalah surga dan seseorang yang diutus itu adalah Muhammad.
Siapa yang mematuhi Muhammad berarti telah mematuhi Allah. Sementara yang membangkang kepadanya berarti membangkang kepada Allah. Muhammad akan menjadikan manusia sanggup melihat antara yang benar dan yang batil. Pada suatu hari, Nabi menyimak bacaan Al-Quran Ibni Mas'ud. Saat bacaannya sampai di ayat bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau, Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Nabi berkata kepada Ibni Mas'ud, tahan di situ. Air mata tampak menetes dari pelupuk mata Rasulullah. Riwayat ini menunjukkan betapa rasa takut kepada Allah telah menyelubungi segenap jiwa Rasulullah, sehingga air mata beliau mengalir ketika mendengar ayat itu dilantunkan oleh Ibni Mas'ud. Auf Ibni Malik meriwayatkan, kami beserta Rasulullah pada satu malam. Beliau bersiwak, berwudu, kemudian mengerjakan solat. Aku menjadi makmum. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah. Setiap membaca ayat rahmat, beliau berhenti lalu berdoa kepadanya. Dan setiap membaca ayat azab, beliau berhenti lalu berlindung kepadanya. Kemudian beliau merukuk lama seperti lamanya ia berdiri sambil membaca, Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kemudian beliau bersujud dan membaca kembali kalimat itu. Selanjutnya, di rakaat kedua beliau membaca surah Ali Imran. Kemudian, surah demi surah. Auf berkomentar, siapakah di antara kita yang sanggup mengerjakan solat seperti yang beliau lakukan? Rasulullah mengerjakan solat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Sampai-sampai para isterinya berkata, mengapa engkau sedemikian membebani dirimu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah dan yang akan terjadi? Rasulullah menjawab, tidakkah karena itu aku justru menjadi hamba yang bersyukur? Sungguh, Rasulullah adalah manusia yang paling zuhud, yang paling banyak ibadahnya. Jika sedang mengerjakan solat malam sendirian, beliau akan memanjangkan rukuk dan sujud. Namun jika sedang menjadi imam di masjid, beliau akan meringankan solatnya. Rasulullah mengamalkan firman Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil. Separuh malam atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari itu. Dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya mataku tertidur, namun hatiku tidak. Inilah sikap zuhud, takwa, dan ibadahnya. Karena itulah Rasulullah menjadi teladan tertinggi bagi setiap orang meniti jalan menuju Allah. Di belakang Nabi Muhammad ada para sufi yang meneladani Nabi, zuhudnya, pengabdiannya kepada Tuhan, ketakwaannya, perilakunya, mahupun keutamaan-keutamaannya. Bagi para sufi, tasawuf adalah akhlak dan etika. Ia mengosongkan diri dari segala keburukan serta menghiasi diri dengan pengabdian kepada Tuhan. Perhatian para sufi adalah menaklukkan hawa nafsu demi menggapai ridha Tuhan dan mencapai kedekatan dengannya. Para sufi bukanlah ahli bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengabdi kepada Allah sehingga cahaya-cahaya ilahiyah terpancar kepada diri mereka. Teladan mereka adalah Rasulullah. Di antara hadis yang mereka jadikan pedoman adalah hadis Qudsi riwayat Imam Bukhari. Rasulullah menyebutkan firman Allah, siapa yang memusuhi kekasihku, aku tabur genderang perang kepadanya.
Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, seperti bila ia melakukan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, aku akan menjadi telinga untuknya, menjadi mata untuknya, menjadi tangan untuknya, menjadi kaki untuknya. Jika ia meminta, aku akan memberi. Jika ia memohon perlindungan, aku akan melindunginya. Tasawuf yang saya maksud di sini adalah tasawuf sunni, iaitu yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah tasawuf filosofi yang sudah bercampur dengan ide-ide filsafat. Tasawuf filosofi semacam itu tak terhitung bahayanya. Dalam hadis qudsi di atas diterangkan bahawa para kekasih Allah memiliki karamah sebagaimana para nabi memiliki mukjizat. Baik mukjizat mahupun karamah berasal dari Allah. Dr. Abdul Halim Mahmud mengatakan, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, 2 orang lelaki keluar dari kediaman Rasulullah pada suatu malam yang gelap.